Kim Miso adalah seorang bocah mungil cantik yang baru saja ditinggal mati oleh ibunya. Malamnya, Miso tidak bisa tidur dan terus berusaha untuk mencari keberadaan sang ibu. Namun, ia malah bertemu dengan seorang teteh-teteh penculik dan membawanya ke sebuah rumah kosong. Usut punya usut, Miso tak sendirian, sebab di sana sudah ada seorang bocah laki-laki yang dalam keadaan terikat. Bocah itu juga memberikan permen karamel supaya Miso berhenti menangis. Beberapa saat kemudian mereka berdua berhasil kabur dan pulang dengan selamat. Miso lalu meminta bocah laki-laki itu agar berjanji jika kelak sudah dewasa, ia harus datang kembali untuk menikahi Kim Miso. Ketika berusia 20 tahun, Miso mendapat naik promosi dan diangkat menjadi sekretaris Yongjun, seorang pemuda tampan sekaligus pewaris di perusahaan Yumyang Group. Sifat Yongjun yang perfeksionis dan kejam membuat Miso seringkali menangis dan tidak nyaman dengan pekerjaannya. Akan tetapi gadis itu tetap bertahan karena ia harus membiayai kuliah kedua kakak perempuannya dan melunasi hutang piutang sang ayah. Meski terkenal sebagai perfeksionis kejam, namun ternyata Yongjun memiliki fobia terhadap ikatan kabel. Dalam sekejap, wajahnya berubah jadi ketakutan seolah-olah dirinya sedang melihat hantu. Perlahan-lahan, Miso mulai beradaptasi dengan kebiasaan bosnya yang super nyebelin. Hingga tak terasa, ia sudah bekerja dengan Yongjun selama 9 tahun. Dari mulai manajer sampai Yongjun jadi wakil CEO, Kim Miso tetap setia menemaninya. Meski sudah menjadi orang nomor 2 di Yumyang Group setelah ayahnya, rupanya Yongjun masih tetap tidak banyak berubah. Sejak dulu, ia tidak pernah sekalipun memberikan kesempatan kedua, sehingga semua pegawai yang membuat kesalahan akan langsung dipecat tanpa kompromi. Suatu malam, Yongjun mengajak Miso pergi ke acara relasi. Selain tampan dan kaya raya, ternyata Yongjun juga sangat fasih berbahasa asing lebih dari 5 negara. Saking jeniusnya, ia bahkan pernah lompat kelas ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Setelah acara selesai, Yongjun kaget karena Kim Miso tiba-tiba ngomong kalau ia ingin mengundurkan diri dari perusahaan karena alasan pribadi. Mendengar hal itu, Yongjun lalu meminta Miso untuk tetap bekerja sampai nanti Yongjun menemukan calon penggantinya. 그럼 그러던지. Awalnya Yongjun bersikap biasa saja, namun ketika pulang ke rumah, ia mendadak tidak bisa tidur semalaman, hanya karena penasaran kenapa Kim Miso ingin berhenti bekerja secara mendadak. Esok harinya di kantor, Yongjun semakin kesal tatkala Miso melaporkan kalau dirinya sudah membuat pengumuman untuk mencari kandidat sekretaris yang baru. Merasa situasinya semakin serius, Yongjun kemudian curhat kepada Pak Yusik, seorang presidir di Yumyang Group sekaligus sahabat baiknya. Pak Yusik lalu bilang mungkin saja Kim Miso merasa jenuh usai bekerja jadi sekretaris selama 9 tahun. Setelah berunding dengan Pak Yusik, Yongjun lalu memberikan penawaran naik gaji, bonus berkali-kali lipat, hingga membayar biaya kebutuhan bulanan seluruh anggota keluarga Kim Miso, asalkan gadis itu tidak jadi berhenti bekerja. Ya, itu adalah kali pertama Yongjun memberikan kesempatan kedua kepada bawahannya, walaupun Miso belum memberikan jawaban. 저기 그게 영수가, 김비서 왔어? Berbanding terbalik dengan Yongjun putranya yang galak, rupanya Madam Choi adalah orang yang lembut dan juga ramah tamah. Hubungan Miso dengan Madam Choi juga sangat baik. Bahkan beliau sering ngomong menginginkan calon menantu yang cantik dan pintar seperti Kim Miso. Dari 8 miliar manusia yang ada di dunia ini, kedua kakak perempuan Miso adalah orang yang paling benci kepada Yongjun karena sifat kepala batunya. Telah membuat adik mereka bekerja di bawah tekanan lahir dan batin selama 9 tahun. Namun meski hidupnya tidak mudah, tetapi Miso tidak pernah sekalipun mengeluh. Karena takut kehilangan Miso, Yongjun mendadak jadi baik dan memberikan banyak hari libur agar Kim Miso bisa menyegarkan otaknya dan kembali bekerja dengan giat seperti sedia kala. Tentu saja Miso sangat senang karena sudah lama ia tidak bisa merasakan nikmatnya rebahan pagi dan menata semua barang di rumahnya. Sementara itu, Yusik bertanya kenapa Yongjun mati-matian menahan Kim Miso dari perusahaan, padahal di luar sana masih banyak sekali orang yang jauh lebih pintar dan kompeten untuk menjadi sekretarisnya. Yusik juga bertanya kenapa selama ini Yongjun selalu menolak untuk berkencan atau dekat dengan wanita manapun. Yongjun lalu menjawab, 그냥 싫어. 여자는. 김비서 김비서는 다르지. 같은 여잔데 뭐가 다르다는 거야? 김미소야.
Suatu hari, gadis bernama Jia telah memenuhi kualifikasi sebagai calon sekretaris. Yongjun lalu mengatakan bahwa Jia harus melakukan pelatihan terlebih dahulu dan Kim Miso harus mengajarinya sampai benar-benar paham dengan tugasnya. Di perjalanan pulang, Miso melihat orang lain seusianya sudah menggendong bayi, di mana hal itu membuat dirinya juga ingin menikah serta mempunyai anak. Mengingat usianya saat ini sudah menginjak 29 tahun. Ketika di rumah, Miso kaget karena Yongjun tiba-tiba datang ke sana. Tanpa basa-basi, pria itu langsung menanyakan perihal apa penyebab Miso ingin berhenti bekerja. Kim Miso lalu menjelaskan semuanya, di mana bekerja di Yongyang Group membuatnya kehilangan banyak waktu dan masa muda. Bahkan, ia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena pekerjaan. Dengan usianya yang hampir kepala tiga, Miso ingin mencari pasangan hidup dan membangun sebuah keluarga seperti orang lain pada umumnya. Mendengar alasan Miso berhenti karena ingin menikah, maka Yongjun dengan spontan bilang kalau ia akan menikahi Kim Miso. 나 이영준이 결혼해주지. Namun, Miso menolak lamaran tersebut karena ia mengira